Apa kabar semuanya? Saya cukup senang karena saya mendapat banyak laporan terhadap video MACD yang beberapa minggu lalu saya post. Ternyata banyak yang sukses mempraktekkannya. Nah, kali ini saya ingin melihatkan mengenai praktek MACD yang terjadi setelah saya post video YouTube saya. Mungkin saya bisa katakan ke depan ini teorinya diubah jadi kali ya. Jadi MYCD gitu. Jadi begini, saya suka menggunakan MACD, menggunakan time frame 60 menit karena di IHSG itu lebih cocok pergerakannya karena itu sesuai dengan ritme trading saya. Seperti itu. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering saya temukan bagi di teman-teman adalah di mana belum terjadi crossing tapi teman-teman sudah mengidentifikasikan itu sebagai bullish divergence sebagai contoh. Jika pergerakan seperti ini saya mau kasih lihat ya. Teman-teman menemukan pergerakan seperti ini. Ini diagram Y, ini diagram X, kemudian ini ada MACD, pergerakan harga turun, pergerakan harga naik, lalu kemudian MACD-nya ternyata begini. Di sini dia sudah crossing. Nah, tapi di sini memang pergerakannya sampai di sini. Dia udah mulai menanjak ya. Anggap seperti ini. Nah, di sini dia mulai menanjak. Di sini saat ini memang terjadi bearish divergence di mana harga saham naik tapi ininya turun. MACD-nya ini memang MACD-nya terlihat terjadi divergence. Tapi teman-teman harus perhatikan jika belum terjadi crossing antara dua garis MACD yang ada di sini, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai bearish divergence. Jadi syarat valid dikatakan bearish dan bullish divergence adalah terjadinya crossing. Nah, sebagai salah satu contoh, Excel dia terlihat ada crossing di sini. Nah, karena di dalam time frame daily nggak terlihat bullish divergence, maka saya masuk ke dalam time frame hourly. Nah, di sini kelihatan nih bullish divergence-nya mungkin lemah ya. Kita anggap dari sini ya. Di sini turun sedikit, di sini naik. Nah, di sinilah terjadi bullish divergence seperti itu. Nah, kemudian cara menghitung target penurunan dari bearish divergence seperti apa? Nah, Excel ketika dari harga 2.600 turun dan naik ke 2.800, ternyata pergerakannya lemah. Lemahnya bagaimana? Nah, teman-teman lihat, harga sahamnya naik, tapi MACD-nya turun. Dan dia valid. Kenapa? Valid bearish divergence karena sudah terjadi crossing. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Nah, teman-teman nggak perhatiin ininya. Selama dia belum terjadi crossing, maka itu belum valid. Nah, ketika sudah terjadi crossing, maka itu udah valid. Target penurunan Excel itu di mana sih? Maka target penurunannya adalah candle terbawah setelah terjadi crossing, yaitu di sini. Di saham yang punya strong katalis, biasanya dia melanjutkan kenaikan. Nah, dia nyentuh sekali, dia nyentuh dua kali, selanjutnya Excel naik. Beberapa katalis utama dari Excel adalah dia sedang melakukan akuisisi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang serupa yaitu Link. Jadi Excel menurut saya dia berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulders di mana ketika Excel terkoreksi ini merupakan momen yang tepat untuk buy. Targetnya itu kurang lebih ada ke 4.000 atau 3.500-an. Oke, itu Excel. Nah, selanjutnya yang terjadi lagi adalah MMLP. Saya menginstruksikan di grup Sukor saya untuk beli MMLP pertama di 700, yang kedua adalah 600. Alasan kenapa saya suruh nunggu di 600 kenapa? Karena ketika MMLP kenceng di sini dan di sini terjadi crossing, harga sahamnya MACD-nya ternyata turun dan inilah bearish divergence. Candle terendah setelah terjadi crossing itu ada di sini. Sehingga kemarin ketika MMLP terkoreksi sampai 600, selanjutnya dia kenceng. Menurut saya saat ini MMLP potensinya itu bagus banget. Karena MMLP dia berpotensi membentuk
pattern yang namanya bullish pennant dengan target kenaikan ke all time high dia. Seperti ini. Oke, jadi teori ini sudah terbukti di beberapa saham. Selanjutnya itu ada saham lain yaitu ERA. Di mana ketika ERA menanjak dari 550 ke 700, dia nanjaknya kenceng dan terjadi crossing di sini. Maka ini valid bearish divergence ya. Seperti ini bentuknya. Nah, maka target penurunan ERA tuh kemana sih? Adalah candle paling bawah setelah terjadi crossing, yaitu di sini. Kita tarik lurus dan dia rebound dari sini. ERA juga merupakan salah satu top stok saya di mana dia masih berpotensi untuk menembus all time high dia. Yaitu dengan pola yang sama. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan mengenai apa yang saya lakukan di grup Sukor. Adalah saya berhasil melakukan call dengan angka yang tepat titik koma. Nah, seperti apa? Ini saya mau kasih lihat. Dimulai dari kemarin call saya yang terakhir itu ada di saham Excel. Ketika market open jam 2, 30 menit setelah open, saya berikan instruksi untuk beli Excel maksimal 2620 cicil ke bawah. Dan kita perhatikan pergerakan Excel. Saya masuk ke time frame 5 menit. Ketika Excel kenceng, kemudian saat itu saya perhatikan bahwa hampir semua pergerakan bursa di regional, baik Hang Seng, Nikkei, ataupun bursa Hong Kong, segala macam itu semuanya kompak koreksi. Begitu juga yang terjadi terhadap IHSG. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan pembelian dimulai dari 2620. Jadi jam 2, ketika dimulai jam 2 itu di sini ya. Di sini jam 2 saya minta melakukan pembelian 2620 dan perhatikan harga terendah daripada Excel itu ada di sini yaitu 2620. Dan teman-teman yang melakukan pembelian di sini itu mendapatkan profit instan di closing. Bagaimana caranya? Nah, pertama kalau kita tarik Fibonacci, nah ini tepat di 2620. Oke, sederhana ya. Dan ini juga merupakan salah satu support kuat karena dia tersentuh di sini. Jadi saya suruh beli di 2620. Sederhana. Nah, kemudian saya ada melakukan instruksi untuk beli saham lain yaitu SCMA. Ini langsung ya, jadi saya nggak ngada-ngada ya. SCMA ketika paling pertama open market 18 menit, 16 menit saya suruh beli SCMA cicil perlahan 2150. Oke, kalau dapat. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga kemarin. SCMA pagi-pagi open dia langsung koreksi. Di sini dia open dia langsung koreksi. Nah, kemudian open jam 9.15 itu terjadi di sini ya. Di sini open. Nah, saya suruh ambil di 2150. Kenapa? Karena selain itu merupakan angka bulat ya 2150 itu juga merupakan areal support yang dibentuk di sini. Dan lowest daripada SCMA saat itu mungkin ada keberuntungan yang datang ke saya adalah 2150. Dan closingnya gila banget, closingnya di sini. Dia gap up closing ke sini. Jadi kemarin closing SCMA tiba-tiba 2.300, belinya di 2150. Jadi ini benar-benar definisi beli bawah, dapatnya di pucuk banget. Dan itu mungkin merupakan salah satu ya mungkin keberuntungan saya lah. Karena kemarin call-nya itu pas. Jadi kemarin ketika dia tembus Fibonacci di bawah, saya pikir dia masih bisa offside sedikit. Kenapa? Karena 2150 juga merupakan angka bulat. Sehingga instruksi saya adalah beli di 2150.
Ini 2150 dan closing 2400, ada yang instan dapat 4%. Nah, perhatiin. Semua juga kaget, saya juga kaget SCMA bisa closing di 4%. Tuh, semua kaget tuh SCMA. Kaget SCMA ke closing. Tuh, SCMA. Tuh, mereka juga kaget. Dan kemudian ada satu saham lagi yang saya call dengan posisinya tepat adalah AGI. Saya mengatakan AGI beli di 1750 sampai 1735, di mana AGI kemarin itu ketahan pergerakannya, jadi nggak masalah selama nggak close under 1735. Kisaran 1750 itu bisa entry. So, saya instruksikan beli AGI di 1750. Alasannya kenapa? Logiknya sederhana. Pertama, dia sudah break pattern daripada cup and handle dalam 5 menit. Di mana neckline-nya itu 1750. Jadi sederhana banget analisa saya sebenarnya. Saya tarik Fibonacci dari atas paling bawah, dia juga ketemu di 1750. Ini kelihatan kan? Sehingga instruksi saya adalah beli di 1750. Dan lowest daripada AGI kemarin adalah 1750. Dan closingnya di 1790. Nah, perhatiin. AGI hammernya panjang banget. Ini sampai ada yang kayak, ya oke, pergerakan AGI. Jadi ini ada member klien saya yang beli AGI itu di 1760. Di 1750-nya dia nggak dapat, dia langsung dapat 1,7%. Nah, ini ada yang menarik, ini selanjutnya BBYB. Saya sempat melakukan call buy BBYB seperti ini. Saya sempat suruh melakukan swing. Swing lebar BBYB 6150 sampai 540. Kemudian saya katakan BBYB itu amannya tuh sampai 535. BBYB 53 pertahanan terakhir. Close di bawah itu mendingan exit. Mari kita lihat pergerakan BBYB. Saya rekomendasikan beli dari 600 sampai, sorry tadi berapa? 610 sampai 540. Jadi lebar banget. 640 sampai 540 yaitu di sini sampai ke sini. Nah, saya katakan jika close di bawah 535 kita harus exit. Nah, coba kita lihat 535 close nggak di bawah itu? Ternyata close-nya itu 535 tepat, sempat turun sampai 530 tapi close-nya 535. Kenapa bisa 535? Karena saya menggunakan candle yang ini. Di mana candle ini open-nya itu di 530. Saya spare satu tick. Kemudian saya ambil juga ini 530. Maka menurut saya kalau close di 535 itu bisa hold. Jadi ini juga merupakan salah satu definisi beli bottom dapatnya pucuk. Kemudian perhatikan. Ketika BBYB rally di sini dia rally kenceng. Ini kan pasti teman-teman trader kan pasti udah banyak yang takut karena katanya kemahalan, ya kan? Tapi saya instruksikan beli lagi nggak apa-apa, meskipun udah naik 10% beli lagi. Belinya di berapa? Belinya di 600 sampai 575. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Nah, perhatiin. Tepat 2 hari lalu BBYB saya suruh beli 595, 575. Cicil bertahap sampai 575. Jadi sekalian teman-teman tuh jangan lamsam. Meskipun kalian udah pecah porsi, dalam pembelian juga harus dipecah lagi. Stop loss 560 saya katakan. Jadi beli BBYB 600 sampai 575. Yaitu di sini sampai di sini kita beli. Ini 575. Stop lossnya di sini. Dan enggak kena, likely dia terjadi pattern double bottom. Dan saat ini harganya ke sini. Profit yang kita miliki udah lebih dari 50%. Dan terakhir kali dia juga membentuk pattern ascending triangle. Dan potensi BBYB itu masih jauh menurut saya. Di mana ketika dia break dari pola ini, dia memiliki volume yang paling besar. Dan ini bisa saya katakan pattern cup and handle.
di mana jika BBYB terkoreksi. Jadi teman-teman harus ingat, saham yang naiknya kenceng, dia juga bisa koreksi kenceng. Sehingga kalau dia terkoreksi, dia masih punya potensi untuk kelas high dia. Jadi sekian dulu video kali ini. Di ke depan saya masih akan terus memberikan training, dan untuk teman-teman yang ingin melihat postingan atau live thread saya, itu bisa masuk ke Instagram saya, yaitu _Michael yang gambarnya merupakan setup trading atau setup komputer trading, dan itu di bawah ada Linktree. Teman-teman bisa klik untuk masuk ke grup saya dan mendapatkan arahan secara technical analysis, fundamental analysis, money management, update market, dan live trading setiap hari. Dimana kemarin saya sempat mendapatkan hit rate sebesar 90%. Selama 1 minggu ini hit rate saya itu sebesar 90%. Dan ini mungkin juga merupakan salah satu keberuntungan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua klien-klien dan komunitas yang ada di dalam. Teman-teman bisa follow Instagram saya, Michael Yo, dan bisa follow saya di situ. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe.